Pada 27 Agustus 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana pertama panas ketika muncul kabar seorang wanita bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Terlebih heboh, polisi juga menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya merupakan wanita ditemukan tanpa busana yang berumur 13 sampai 27 tahun. Inilah kisah pembunuhan ladang tebu Dukun AS. Ahmad Suraji terlahir pada tanggal 12 Desember 1952. Suraji hanyalah seorang petani tamatan SD dengan penampilan yang biasa saja, kurus dan jangkung. Sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Suraji mendapati ilmu dari ayahnya saat ia masih berusia 12 tahun. Lalu, ketika ia beranjak dari umur 20 tahun, ia mulai keranjingan mempelajari ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan mendiang ayahnya yang juga berprofesi sebagai dukun. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Saat berumur 27 tahun, Suraji menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Pada suatu hari, Sartik, ibu Suraji, dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya, karena ia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sebenarnya, Sartik setuju dengan tujuan Suraji, tapi Sartik menjadi terlebih terkejut ketika mendengar bahwa wanita yang hendak dinikahinya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini, istri dari Suraji. Suraji tidak berhenti di situ, melainkan ia menikahi 2 adik Tumini, yakni Tuminah dan Ngatiah. Pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dewi, mengaku pernah mengantarnya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Mau ke rumah Datuk sebutan kami di kampung ini. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Tetapi polisi tak menyerah. Mereka mulai mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien dari Suraji. Lalu atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Dari pengembangan penyelidikan, ditemukan 41 perempuan lain yang menjadi korban. Jasad mereka ditemukan di perkebunan tebu Sei Semayang, Deli Serdang, tak begitu jauh dari kediaman dukun AS. Para korban ini juga diduga sebagai pasien yang datang berobat karena percaya dengan kesaktian dukun AS. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku dialah yang membunuh Dewi. Namun, polisi tidak berhenti di situ. Suraji mengaku telah membunuh 42 wanita. Mereka pun bertanya, untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu sakti. Bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi memerintahkannya untuk membunuh 72 wanita dan menghirup air liurnya. Cara mematangkannya ini kamu harus meminum air liur perempuan yang meninggal sebanyak 70 orang.
Pembunuhan berantai yang dilakukan Suraji dilakukan dari 1986 hingga 1997 dalam jangka waktu 11 tahun. Dukun AS atau Ahmad Suraji akhirnya divonis mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang pada 27 April 1998. Saudara, terpidana mati kasus pembunuhan 42 wanita asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Suraji atau yang kemudian dikenal luas dengan nama Dukun AS, akhirnya dieksekusi mati. Ia, saudara, ditembak mati Kamis malam di sebuah tempat yang tersembunyi. Karena dinilai terbukti membunuh 42 perempuan. Sementara Tumini, sang istri, dijatuhi hukuman seumur hidup. Apakah hanya itu latar belakangnya masih menjadi misteri. Pada 27 April 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana pertama panas ketika muncul kabar seorang wanita bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Terlebih heboh, polisi juga menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya merupakan wanita ditemukan tanpa busana yang berumur 13 sampai 27 tahun. Inilah kisah pembunuhan ladang tebu Dukun AS. Ahmad Suraji terlahir pada tanggal 12 Desember 1952. Suraji hanyalah seorang petani tamatan SD dengan penampilan yang biasa saja, kurus dan jangkung. Sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Suraji mendapati ilmu dari ayahnya saat ia masih berusia 12 tahun. Lalu, ketika ia beranjak dari umur 20 tahun, ia mulai keranjingan mempelajari ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan mendiang ayahnya yang juga berprofesi sebagai dukun. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Saat berumur 27 tahun, Suraji menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Pada suatu hari, Sartik, ibu Suraji, dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya, karena ia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sebenarnya, Sartik setuju dengan tujuan Suraji, tapi Sartik menjadi terlebih terkejut ketika mendengar bahwa wanita yang hendak dinikahinya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini, istri dari Suraji. Suraji tidak berhenti di situ, melainkan ia menikahi 2 adik Tumini, yakni Tuminah dan Ngatiah. Pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dewi, mengaku pernah mengantarnya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Mau ke rumah datuk sebutan kami di kampung ini. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Tetapi polisi tak menyerah. Mereka mulai mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien dari Suraji. Lalu atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Dari pengembangan penyelidikan, ditemukan 41 perempuan lain yang menjadi korban. Jasad mereka ditemukan di perkebunan tebu Sei Semayang, Deli Serdang, tak begitu jauh dari kediaman dukun AS. Para korban ini juga diduga sebagai pasien yang datang berobat karena percaya dengan kesaktian dukun AS.
Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. lama-lama ambil inisiatif saya sendiri yang bunuh sampai sekarang dari 886 sekarang saya Dia mengaku dialah yang membunuh Dewi. Namun, polisi tidak berhenti di situ. Suraji mengaku telah membunuh 42 wanita. Mereka pun bertanya, untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu sakti. Bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi memerintahkannya untuk membunuh 72 wanita dan menghirup air liurnya. cara mematangkannya ini kamu harus meminum air liur perempuan yang baru meninggal sebanyak 70 orang. Pembunuhan berantai yang dilakukan Suraji dilakukan dari 1986 hingga 1997 dalam jangka waktu 11 tahun. Dukun AS atau Ahmad Suraji akhirnya divonis mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang pada 27 April 1998. Saudara, terpidana mati kasus pembunuhan 42 wanita asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Suraji atau yang kemudian dikenal luas dengan nama Dukun AS, akhirnya dieksekusi mati. Ia, saudara, ditembak mati Kamis malam di sebuah tempat yang tersembunyi. Karena dinilai terbukti membunuh 42 perempuan. Sementara Tumini, sang istri, dijatuhi hukuman seumur hidup. Apakah hanya itu latar belakangnya masih menjadi misteri? Pada 27 April 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana pertama panas ketika muncul kabar seorang wanita bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Terlebih heboh, polisi juga menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya merupakan wanita ditemukan tanpa busana yang berumur 13 sampai 27 tahun. Inilah kisah pembunuhan ladang tebu Dukun AS. Ahmad Suraji terlahir pada tanggal 12 Desember 1952. Suraji hanyalah seorang petani tamatan SD dengan penampilan yang biasa saja, kurus dan jangkung. Sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Suraji mendapati ilmu dari ayahnya saat ia masih berusia 12 tahun. Lalu, ketika ia beranjak dari umur 20 tahun, ia mulai keranjingan mempelajari ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan mendiang ayahnya yang juga berprofesi sebagai dukun. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Saat berumur 27 tahun, Suraji menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Pada suatu hari, Sartik, ibu Suraji, dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya, karena ia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sebenarnya, Sartik setuju dengan tujuan Suraji, tapi Sartik menjadi terlebih terkejut ketika mendengar bahwa wanita yang hendak dinikahinya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini, istri dari Suraji. Suraji tidak berhenti di situ, melainkan ia menikahi 2 adik Tumini, yakni Tuminah dan Ngatiah. Pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dewi, mengaku pernah mengantarnya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Mau ke rumah Datuk sebutan kami di kampung ini.
Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Tetapi polisi tak menyerah. Mereka mulai mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien dari Suraji. Lalu atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita. Salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Dari pengembangan penyelidikan, ditemukan 41 perempuan lain yang menjadi korban. Jasad mereka ditemukan di perkebunan tebu Sei Semayang, Deli Serdang, tak begitu jauh dari kediaman dukun AS. Para korban ini juga diduga sebagai pasien yang datang berobat karena percaya dengan kesaktian dukun AS. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Lama-lama dari inisiatif saya sendiri gitu ya, yang bunuh gitu. Enggak sampai sekarang, dari mulai tahun 86 sampai sekarang gitu ya. Dia mengaku dialah yang membunuh Dewi. Namun, polisi tidak berhenti di situ. Suraji mengaku telah membunuh 42 wanita. Mereka pun bertanya, untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu sakti. Bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi memerintahkannya untuk membunuh 72 wanita dan menghirup air liurnya. Cuman cara mematahkannya ini kamu harus meminum air liur perempuan yang baru meninggal sebanyak 70. Pembunuhan berantai yang dilakukan Suraji dilakukan dari 1986 hingga 1997 dalam jangka waktu 11 tahun. Dukun AS atau Ahmad Suraji akhirnya divonis mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang pada 27 April 1998. Saudara, terpidana mati kasus pembunuhan 42 wanita asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Suraji atau yang kemudian dikenal luas dengan nama Dukun AS, akhirnya dieksekusi mati. Ia, saudara, ditembak mati Kamis malam di sebuah tempat yang tersembunyi. Karena dinilai terbukti membunuh 42 perempuan. Sementara Tumini, sang istri, dijatuhi hukuman seumur hidup. Apakah hanya itu latar belakangnya masih menjadi misteri. Pada 27 April 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang wanita bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Terlebih heboh, polisi juga menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya merupakan wanita ditemukan tanpa busana yang berumur 13 sampai 27 tahun. Inilah kisah pembunuhan ladang tebu Dukun AS. Ahmad Suraji terlahir pada tanggal 12 Desember 1952. Suraji hanyalah seorang petani tamatan SD dengan penampilan yang biasa saja, kurus dan jangkung. Sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Suraji mendapati ilmu dari ayahnya saat ia masih berusia 12 tahun. Lalu, ketika ia beranjak dari umur 20 tahun, ia mulai keranjingan mempelajari ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan mendiang ayahnya yang juga berprofesi sebagai dukun. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Saat berumur 27 tahun,
Suraji menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Pada suatu hari, Sartik, ibu Suraji, dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya, karena ia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sebenarnya, Sartik setuju dengan tujuan Suraji, tapi Sartik menjadi terlebih terkejut ketika mendengar bahwa wanita yang hendak dinikahinya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini, istri dari Suraji. Suraji tidak berhenti di situ, melainkan ia menikahi 2 adik Tumini, yakni Tuminah dan Ngatiah. Pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dewi, mengaku pernah mengantarnya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Mau ke rumah datuk sebutan kami di kampung ini. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Tetapi polisi tak menyerah. Mereka mulai mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien dari Suraji. Lalu atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Dari pengembangan penyelidikan, ditemukan 41 perempuan lain yang menjadi korban. Jasad mereka ditemukan di perkebunan tebu Sei Semayang, Deli Serdang, tak begitu jauh dari kediaman dukun AS. Para korban ini juga diduga sebagai pasien yang datang berobat karena percaya dengan kesaktian dukun AS. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku dialah yang membunuh Dewi. Namun, polisi tidak berhenti di situ. Suraji mengaku telah membunuh 42 wanita. Mereka pun bertanya, untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu sakti. Bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi memerintahkannya untuk membunuh 72 wanita dan menghirup air liurnya. Pembunuhan berantai yang dilakukan Suraji dilakukan dari 1986 hingga 1997 dalam jangka waktu 11 tahun. Dukun AS atau Ahmad Suraji akhirnya divonis mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang pada 27 April 1998. Saudara terpidana mati kasus pembunuhan 42 wanita asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Suraji atau yang kemudian dikenal luas dengan nama Dukun AS, akhirnya dieksekusi mati. Ia saudara ditembak mati Kamis malam di sebuah tempat yang tersembunyi. Karena dinilai terbukti membunuh 42 perempuan. Sementara Tumini, sang istri, dijatuhi hukuman seumur hidup. Apakah hanya itu latar belakangnya masih menjadi misteri? Pada 27 April 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang wanita bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Terlebih heboh, polisi juga menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya merupakan wanita ditemukan tanpa busana yang berumur 13 sampai 27 tahun. Inilah kisah pembunuhan ladang tebu Dukun AS.
Ahmad Suraji terlahir pada tanggal 12 Desember 1952. Suraji hanyalah seorang petani tamatan SD dengan penampilan yang biasa saja, kurus dan jangkung. Sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Suraji mendapati ilmu dari ayahnya saat ia masih berusia 12 tahun. Lalu, ketika ia beranjak dari umur 20 tahun, ia mulai keranjingan mempelajari ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan mendiang ayahnya yang juga berprofesi sebagai dukun. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Saat berumur 27 tahun, Suraji menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Pada suatu hari, Sartik, ibu Suraji, dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya, karena ia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sebenarnya, Sartik setuju dengan tujuan Suraji, tapi Sartik menjadi terlebih terkejut ketika mendengar bahwa wanita yang hendak dinikahinya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini, istri dari Suraji. Suraji tidak berhenti di situ, melainkan ia menikahi 2 adik Tumini, yakni Tuminah dan Ngatiah. Pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dewi, mengaku pernah mengantarnya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Mau ke rumah datuk sebutan kami di kampung ini. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Tetapi polisi tak menyerah. Mereka mulai mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien dari Suraji. Lalu atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Dari pengembangan penyelidikan, ditemukan 41 perempuan lain yang menjadi korban. Jasad mereka ditemukan di perkebunan tebu Sei Semayang, Deli Serdang, tak begitu jauh dari kediaman dukun AS. Para korban ini juga diduga sebagai pasien yang datang berobat karena percaya dengan kesaktian dukun AS. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Lama-lama ambil inisiatif saya sendiri gitu ya, saya bunuh gitu. Aku nggak kenapa sampai sekarang. Dari mulai tahun 86 sekarang itu ya. Dia mengaku dialah yang membunuh Dewi. Namun, polisi tidak berhenti di situ. Suraji mengaku telah membunuh 42 wanita. Mereka pun bertanya, untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu sakti. Bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi memerintahkannya untuk membunuh 72 wanita dan menghirup air liurnya. Cara mematikannya ini kamu harus meminum air liur dari wanita yang meninggal sebanyak 72 orang. Pembunuhan berantai yang dilakukan Suraji dilakukan dari 1986 hingga 1997 dalam jangka waktu 11 tahun. Dukun AS atau Ahmad Suraji akhirnya divonis mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang pada 27 April 1998. Saudara, terpidana mati kasus pembunuhan 42 wanita asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Suraji atau yang kemudian dikenal luas dengan nama Dukun AS, akhirnya dieksekusi mati. Ia, saudara, ditembak mati Kamis malam di sebuah tempat yang tersembunyi. Karena dinilai terbukti membunuh 42 perempuan. Sementara Tumini, sang istri, dijatuhi hukuman seumur hidup. Apakah hanya itu latar belakangnya masih menjadi misteri. Pada 27 April 1997,
dusun aman damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana pertama panas ketika muncul kabar seorang wanita bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Terlebih heboh, polisi juga menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya merupakan wanita ditemukan tanpa busana yang berumur 13 sampai 27 tahun. Inilah kisah pembunuhan ladang tebu Dukun AS. Ahmad Suraji terlahir pada tanggal 12 Desember 1952. Suraji hanyalah seorang petani tamatan SD dengan penampilan yang biasa saja, kurus dan jangkung. Sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Suraji mendapati ilmu dari ayahnya saat ia masih berusia 12 tahun. Lalu, ketika ia beranjak dari umur 20 tahun, ia mulai keranjingan mempelajari ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan mendiang ayahnya yang juga berprofesi sebagai dukun. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Saat berumur 27 tahun, Suraji menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Pada suatu hari, Sartik, ibu Suraji, dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya, karena ia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sebenarnya, Sartik setuju dengan tujuan Suraji, tapi Sartik menjadi terlebih terkejut ketika mendengar bahwa wanita yang hendak dinikahinya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini, istri dari Suraji. Suraji tidak berhenti di situ, melainkan ia menikahi 2 adik Tumini, yakni Tuminah dan Ngatiah. Pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dewi, mengaku pernah mengantarnya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Mau ke rumah datuk sebutan kami di kampung ini. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Tetapi polisi tak menyerah. Mereka mulai mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien dari Suraji. Lalu atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Dari pengembangan penyelidikan, ditemukan 41 perempuan lain yang menjadi korban.